Sahabat, dunia kembali diguncang ketika banyak orang sibuk dengan urusan domestik masing-masing. Di perbatasan Asia Selatan justru terjadi ledakan konflik yang bisa mengubah peta geopolitik kawasan. Pakistan melancarkan serangan ke wilayah Afghanistan. Ini bukan sekadar baku tembak perbatasan, ini adalah pesan, ini adalah sinyal keras. Serangan terbaru itu menyasar beberapa titik strategis termasuk wilayah sekitar Kabul. Islamabad menyebutnya sebagai tindakan defensif, Kabul menyebutnya sebagai agresi. Dua narasi, dua sudut pandang, dan di tengahnya rakyat sipil yang kembali menjadi korban permainan kekuasaan. Kita harus melihat ini dengan kepala dingin. Hubungan Pakistan dan Afghanistan memang tidak pernah benar-benar damai sejak era garis Duran. Sejak dulu perbatasan itu bukan hanya soal tanah, tapi soal identitas, suku, dan pengaruh ideologi. Ketika pemerintahan Taliban kembali berkuasa di Kabul, dinamika keamanan berubah total. Pakistan menuduh kelompok militan anti-Islamabad bersembunyi di wilayah Afghanistan. Afghanistan menuduh Pakistan mencampuri kedaulatan mereka. Pertanyaannya bukan lagi siapa benar, siapa salah. Pertanyaannya adalah siapa yang diuntungkan. Setiap konflik regional hampir selalu memiliki dimensi global. Kita belajar dari sejarah. Ketika dua negara bertetangga bertikai, kekuatan besar dunia jarang benar-benar netral. Asia Selatan bukan wilayah biasa. Ini adalah jalur strategis, jalur energi, jalur kepentingan militer. Dan di titik ini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah ada tangan tak terlihat di belakang layar? Apakah ada kekuatan besar yang membiarkan atau bahkan mendorong eskalasi ini? Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Amerika Serikat memiliki sejarah panjang intervensi di Afghanistan selama 2 dekade terakhir. Setelah penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, kekosongan kekuatan terjadi. Tapi apakah benar Amerika benar-benar pergi atau hanya berganti strategi? Dalam geopolitik modern, kehadiran tidak selalu berarti sepatu bot di tanah. Kadang cukup dengan tekanan diplomatik, intelijen, atau permainan aliansi regional. Jika konflik Pakistan-Afghanistan terus membesar, siapa yang paling terdistraksi, siapa yang paling sibuk mengamankan perbatasan, dan siapa yang bisa masuk dengan narasi penstabil kawasan? Sejarah menunjukkan kekacauan seringkali menjadi pintu masuk bagi kepentingan yang lebih besar. Namun kita tidak boleh terjebak dalam teori tanpa data. Yang jelas, eskalasi ini memperlihatkan satu hal penting. Kawasan Asia Selatan sedang memasuki fase ketidakpastian baru. Dan dalam ketidakpastian, negara yang kuat adalah negara yang siap secara ekonomi, militer, dan diplomasi. Jadi sahabat, ini bukan hanya soal Pakistan menyerang Afghanistan, ini soal pergeseran kekuatan, ini soal siapa mengendalikan narasi, dan ini soal pertanyaan yang harus terus kita awasi. Apakah konflik ini murni konflik bilateral? Atau ada strategi global yang sedang dimainkan di balik layar? Peace.